Shalom, kembali bersama saya untuk mendengarkan garis besar pelajaran Sekolah Sabat dan kita tiba pada pelajaran yang ketiga dengan judul Tuhan Berkuasa. Kita tentu menyadari bahwa kita mengenal Tuhan dari berbagai gelar yang disematkan kepadanya. Sebagai contoh, Tuhan adalah gembalaku, atau mungkin Tuhan adalah batu karang keselamatanku, atau Tuhan adalah Bapa, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan dinyatakan melalui kitab Mazmur. Ada 4 penekanan yang ingin saya sampaikan. Pertama, Tuhan adalah pencipta. Mazmur, terutama dalam Mazmur 8 dan Mazmur 100, dengan tegas memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta. Dia tidak berawal dan juga dia tidak berakhir. Tuhan juga kekal. Lebih tinggi dari ilah bangsa-bangsa lain katanya, yang hanya diciptakan. Tuhan yang kita sembah adalah pencipta. Dengan mengakui Tuhan sebagai pencipta, kita dibawa untuk mengakui 2 hal berikut ini. Pertama, kita harus menyembah Dia atas dasar bahwa Dia adalah pencipta. Karena yang layak disembah hanyalah pencipta. Dan kita adalah ciptaan. Menyembah Sang Pencipta adalah ibadah yang oke, tetapi menyembah ciptaan adalah ibadah yang KO. Kemudian, penekanan yang kedua adalah bukti bahwa kita menyembah Tuhan Sang Pencipta adalah kita beribadah atau menyembahnya pada hari Sabat, hari ke-7. Ini ditulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1-3 dan juga Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Kemudian poin yang kedua, Tuhan adalah Raja. Setelah memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta, Mazmur juga memperkenalkan Tuhan sebagai Raja. Apa wilayah pemerintahannya? Seluruh bumi ini. Mazmur 47 ayat 8. Apa tujuan pemerintahannya? Membawa keselamatan. Mazmur 98 ayat 2. Kekuasaannya sampai kapan berlaku atau akan berakhir kapan? Selama-lamanya kuasanya akan berlaku di bumi ini. Mazmur 45 ayat yang ke-7. Lalu apa dasar pemerintahannya? Tuhan memerintah dengan belas kasihan dan keadilan serta kebenaran. Mazmur 98 ayat 3 dan 99 ayat 4. Pemerintahan Tuhan itu selalu ditentang oleh orang jahat. Tapi pemerintahannya dan kerajaannya akan tetap berdiri sampai selama-lamanya. Lalu yang ketiga, Tuhan adalah hakim. Mazmur 75 menekankan tentang penghakiman. Tuhan adalah pencipta, Dia raja, dan Dia juga adalah hakim. Apa yang akan dilakukan Tuhan sebagai seorang hakim? Tuhan akan menghakimi dengan adil dan dengan kebenaran. Mazmur 96 ayat 13. Ia akan memeriksa hati setiap orang. Itu sebabnya seringkali pengadilan ini disebut dengan pengadilan pemeriksaan. Karena Tuhan akan memeriksa hati. Bagi orang yang hidup dengan ketetapan dan penurutan kepada hukum Tuhan, maka penghakiman bukan hal yang menakutkan baginya. Justru itu akan menyukakan hati. Tapi bagi mereka yang jahat dan mencemooh kebenaran, dan juga hidup menurut keinginan hatinya, mereka akan ketakutan menghadapi masa penghakiman. Yang keempat, Tuhan pemilik hukum dan perjanjian. Alkitab memperkenalkan hukum dan perjanjian dan seringkali mereka berjalan bersama-sama. Tuhan memberi hukum atau juga perjanjian dan pada saat yang sama juga Tuhan menepati apa yang dijanjikannya berdasarkan penurutan umat-umatnya. Kalau kita membaca Mazmur 105, maka kita akan dibawa untuk mengenang kembali peristiwa dalam perjanjian lama. Bukti bahwa Tuhan menyertai dan memenuhi janjinya. Pertama, Tuhan menyertai Yusuf hingga dia tiba di Mesir dan menjadi orang berkuasa di Mesir. Dan kehadirannya di sana menyelamatkan bangsanya dari kelaparan yang hebat. Kemudian Mazmur 105 juga menulis tentang Musa. Tuhan mempersiapkan Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan untuk dibawa dalam tanah perjanjian.
Dan yang ketiga, tentunya adalah Tuhan memberi tempat atau tanah perjanjian bagi umat-umatnya. Kalau kita mengingat kembali, ketiga hal ini adalah satu rangkaian cerita sebagai bukti penggenapan janji Tuhan dan bukti penyertaannya yang nyata atas apa yang pernah disampaikannya kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan jadi bangsa yang besar dan akan mendapat tanah perjanjian. Lihat bagaimana Tuhan setia berjanji, dia juga setia memberkati hingga apa yang dijanjikannya dicapai oleh umat-umat perjanjiannya. Lalu kemudian, panggilan Tuhan bagi umatnya adalah tetap setia kepada hukum Tuhan. Pada saat yang sama, jangan ragu akan janji penyertaan Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Disampaikan dalam Mazmur pasal 78 ayat 5-7 dan juga Mazmur 105 ayat 45. Tuhan akan aktif dalam memenuhi janjinya serta menyertai kita semua. Dan bila mana kita aktif dalam menuruti hukum dan peraturannya, itu akan menjadi pelita yang akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita di dunia ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Semoga membantu Anda ketika Anda menyelidiki sendiri pelajaran yang Anda miliki. Kiranya Tuhan memberkati dan terima kasih.